Asteris terlalu pelit. Dev berjalan menuju tangga tanpa berhenti. Tatapan kedua penjaga secara bersamaan tertuju padanya, atau lebih tepatnya, pada token giok perak yang muncul di tangannya. Token itu seluruhnya berwarna putih keperakan, bagian depannya diukir dengan gambar kapal harta karun yang melintasi kehampaan, ombak di bawahnya tampak hidup. Bagian belakangnya terdapat lambang persekutuan pedagang Void dan tanda unik token VIP Transcendent. Penjaga itu mengambil token tersebut, meliriknya, lalu mengusap tepinya dengan telapak tangannya, membaca informasi otorisasi yang tersimpan di dalamnya dalam hati. Ekspresinya berubah drastis dalam sekejap, ketidakpeduliannya yang profesional berubah menjadi kekaguman yang luar biasa. Token VIP. Anda adalah VIP dari persekutuan pedagang Void. Sikap penjaga itu segera berubah menjadi hormat, lalu mengembalikan jimat itu dengan kedua tangan, membungkuk dalam-dalam. Silakan masuk, silakan masuk. Lantai 3 adalah ruang penerimaan VIP. Seorang pelayan akan melayani Anda secara pribadi begitu Anda naik. Bahkan tanpa sadar mundur setengah langkah, memberi jalan untuknya. Busit, Sirajuddin dan 9 kultivator lainnya tercengang. Token VIP persekutuan pedagang Void baru saja dibagikan begitu saja. Itu adalah token VIP persekutuan pedagang Void. Konon, kurang dari 10 orang di seluruh kota Bermuda memiliki token tingkat tinggi seperti itu. Pemegangnya dapat memobilisasi sebagian besar sumber daya persekutuan pedagang Void di cabang kota Bermuda, termasuk komunikasi lintas surga, alokasi sumber daya darurat, pengumpulan intelijen tingkat tinggi, dan bahkan meminta perlindungan militer dari persekutuan pedagang Void di saat-saat sulit. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa token VIP ini secara pribadi dikirimkan oleh Asropil Gurs, ditandai sebagai token VIP lintas surga, berlaku di cabang persekutuan pedagang Void dari langit ke-19 hingga ke-20. Namun, di cabang persekutuan pedagang Void di langit yang lebih tinggi, jimat giok yang dikeluarkan oleh Asropil Gurs tidak berguna, karena Asropil Gurs hanya anggota persekutuan pedagang Void langit ke-19, dan statusnya di seluruh persekutuan tidak terlalu tinggi. Dev memimpin kelompok itu masuk ke persekutuan pedagang Void. Seorang pelayan wanita berjubah putih keperakan menuruni tangga spiral dengan langkah anggun dan tenang. Kultivasinya berada di peringkat kelima alam abadi emas, dan lencana persekutuan pedagang Void menghiasi rambutnya, menempatkannya setidaknya 2 peringkat lebih tinggi daripada para penjaga di pintu masuk. Tatapannya tertuju pada Dev sejenak, tanpa menunjukkan rasa tidak hormat meskipun kultivasinya hanya di peringkat pertama alam abadi emas. Seorang pelayan di lantai 3 persekutuan pedagang Void telah melihat terlalu banyak tamu terhormat mereka yang tingkat kultivasinya aneh, mereka yang kultivasinya tidak sesuai dengan kekuatan tempumnya, dan bahkan para pemimpin sekte bergengsi yang bepergian secara diam-diam. Apa yang belum pernah dia saksikan? Tamu terhormat, selamat datang di cabang kota Bermuda dari persekutuan pedagang Void. Bagaimana saya dapat membantu Anda? Pelayan itu sedikit membungkuk, senyum yang sangat pantas terpampang di wajahnya. Saya ingin membeli laporan, kata Dev. Laporan pembunuhan secara real-time terhadap Raja Anjing Iblis tingkat Dewa Emas kelas 7, termasuk lokasi, wilayah, distribusi penjaga, pola aktivitas, dan rute perburuan optimalnya. Alis pelayan sedikit berkerut. Laporan pembunuhan secara real-time adalah item kelas atas dalam sistem laporan persekutuan pedagang Void.
Laporan ini berisi hasil yang diverifikasi dari berbagai sumber, diperbarui setiap setengah hari, dan dapat dikirim secara instan jika diperlukan. Tentu saja, harganya lebih dari 10 kali lipat dari laporan biasa. VIP, versi laporan pembunuhan secara real-time ini harganya 20.000 kristal tingkat tinggi. Karena Anda adalah VIP, Anda bisa mendapatkan diskon 20%, sehingga harganya menjadi 16.000 kristal tingkat tinggi. Pelayan berbicara dengan langkah terukur, setiap kata jelas dan lugas. Asterisk Watt, 16.000 kristal tingkat tinggi. Sirajuddin benar-benar tercengang. 16.000, disebutkan begitu saja, dan itu bahkan sudah setelah diskon. La tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu bahkan setelah setahun mempertaruhkan nyawanya memburu anjing iblis. 62. Mendengar ini, Dev sedikit mengerutkan kening. La mengira dengan token giok yang diberikan Asropil Gurs, La bisa mendapatkannya secara cuma-cuma. Ternyata Asropil Gurs tidak sehebat yang La kira. Asterisk sungguh orang yang pelit. Dev mengeluarkan 16.000 kristal berkualitas tinggi dari cincin penyimpanannya dan menumpuknya rapi di atas meja. Setiap kristal memancarkan energi spiritual murni. La kekurangan banyak hal, tetapi La tentu tidak kekurangan uang. Saat pelayan mengumpulkan kristal-kristal itu, ia memperhatikan bahwa pemuda ini, seorang dewa emas tingkat 1, bahkan tidak berkedip saat membayar. Pelayan mengambil kristal-kristal itu, menghitungnya, lalu mengeluarkan sebuah mutiara kristal seukuran ibu jari dari jubahnya, menyerahkannya kepada Dev dengan kedua tangannya. Mutiara kristal itu jauh lebih unggul daripada slip giok kecerdasan biasa. Permukaannya diukir dengan rune mikroskopis yang sangat rapat, dan di dalamnya tersegel cahaya perak yang berputar-putar. Tamu terhormat, informasi perburuan Raja Anjing Iblis secara real-time telah disimpan dalam kristal intelijen ini. Anda dapat melihatnya dengan menyelidiki kristal ini menggunakan indera ilahi Anda. Informasi tersebut diperbarui setiap setengah hari, dan Anda dapat meminta pengunggahan ulang sebanyak 3 kali secara gratis pada kunjungan Anda berikutnya ke kamar dagang Vault. Harap dicatat bahwa Raja Anjing Iblis ditemani oleh setidaknya 50 penjaga anjing iblis peringkat kelima atau lebih tinggi di alarm Dewa Emas, dan setidaknya 5 penjaga elit peringkat kinan di alam Dewa Emas. Salah satunya ditandai sebagai pemimpin penjaga, dengan kekuatan tempur yang dinilai sebagai puncak peringkat ke-6 di alam Dewa Emas. Jika Anda bermaksud memburunya, harap sangat berhati-hati. Disarankan agar Anda membawa setidaknya 20 petarung peringkat kelima atau lebih tinggi di alam Dewa Emas, atau memiliki ahli Dewa Emas peringkat ke-7 untuk memberikan dukungan. Dev mengambil kristal intelijen dan menyelidikinya dengan indera ilahinya. Peta 3D lengkap terbentang di benaknya, ditandai dengan teliti hingga setiap lekukan medan dan kepadatan setiap rumpun pohon. Sarang Raja Anjing Iblis terletak jauh di dalam gurun hitam, sekitar 500 mil barat laut kota Bermuda. Wilayahnya berbentuk oval, meliputi area seluas sekitar 200 mil dengan radius. Lokasi lebih dari 50 penjaga ditandai dengan tepat dengan titik merah, dan jangkauan aktivitas setiap penjaga dilingkari. Pemimpin penjaga juga ditandai secara khusus, 2 kali ukuran anjing iblis biasa, dan inti binatangnya dinilai mendekati puncak peringkat ke-6. Dia menarik indera ilahinya dan dengan hati-hati menyimpan kristal kecerdasan. Ayo pergi. Dia berbalik dan berjalan keluar dari persekutuan pedagang Void. Sirajuddin mengikuti di belakang, mengamati sosok Dev yang menjauh.
Dia memiliki terlalu banyak pertanyaan yang ingin dia ajukan, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Seorang abadi emas peringkat pertama, namun ia mampu membunuh binatang iblis immortal emas peringkat kelima dengan satu tebasan pedang. La sangat memahami harga material binatang iblis, dengan mudah menjualnya dengan harga tinggi 240.000. La memiliki token VIP ke persekutuan pedagang Void, yang memungkinkannya masuk dan keluar secara bebas. La membayar biaya 16.000 kristal tingkat tinggi tanpa ragu-ragu. La bertukar pandangan dengan 9 kultivator lainnya, melihat hal yang sama di mata masing-masing kekaguman. Kelompok itu meninggalkan kota Bermuda, melakukan perjalanan di sepanjang jalan pos kuno ke arah barat laut. Tepi jalan secara bertahap menjadi sepi, pohon-pohon spiritual dan tumbuhan digantikan oleh semak-semak yang jarang, dan kemudian bahkan semak-semak itu menghilang, hanya menyisakan tanah yang retak dan tulang-tulang yang berserakan. Bau busuk samar memenuhi udara, bau kotoran iblis dan sisa-sisa buruan yang tak terhitung jumlahnya meresap ke dalam tanah seiring waktu. Menurut tanda pada kristal, sarang Raja Anjing Iblis terletak sekitar 500 mil barat laut kota Bermuda, jauh di Gurun Hitam. Gurun itu, yang dikenal sebagai Gurun Tulang Hitam, dinamai demikian karena fosil tulang hitam yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sana. Puluhan ribu tahun yang lalu, gurun itu merupakan bagian dari medan perang kuno, yang kemudian menjadi tempat berkembang biak klan anjing iblis. Sekitar 2 jam kemudian, gurun hitam yang luas muncul di depan. Tanah di gurun itu hitam, gersang tanpa vegetasi, dan tersebar di tanah terdapat fragmen tulang hitam yang tak terhitung jumlahnya, beberapa setipis ruas jari, yang lain sebesar balok atap. Bau busuk di udara bahkan lebih kuat, begitu kuat sehingga perbedaan antara bau segar seperti ikan dan bau busuk tulang tua yang membusuk dapat dibedakan dengan jelas. Ini menunjukkan bahwa sejumlah besar iblis telah diburu di sini dalam 2 hari terakhir. Di kejauhan, kerangka beberapa iblis dapat terlihat, sebagian di antaranya sudah lapuk, tepiannya terkikis membentuk pola sarang lebah, sebagian lainnya masih cukup baru, dengan urat-urat yang masih menempel di permukaannya. Tuan Chen, ini adalah wilayah Raja Anjing Iblis, kata Sirajuddin dengan suara rendah, sedikit tegang terdengar dalam nadanya. Tanpa sadar, jari-jarinya mencengkeram gagang pedangnya dengan erat. Indra ilahi Dev menyebar, meliputi area seluas beberapa ratus mil. Kekuatan kekacauan berubah menjadi riak tak terlihat, menembus permukaan tanah tandus dan menyelidiki gua-gua dan celah-celah di bawah tanah. La merasakan aura sejumlah besar anjing iblis. Jumlah anjing iblis di peringkat kelima alam Dewa Emas jauh lebih banyak daripada perkiraan sebelumnya yang berjumlah 50. La menghitung setidaknya 80, tersebar dari tepi hingga lapisan tengah wilayah tersebut, membentuk zona pertahanan yang longgar. Jumlah anjing iblis elit di peringkat ke-6 alam Dewa Emas juga lebih besar dari yang ditunjukkan oleh intelijen, setidaknya 20, 3 di antaranya memiliki aura yang sangat kuat, dinilai berada di puncak peringkat ke-6 alam Dewa Emas. Dan di bagian terdalam gurun tandus itu, terdapat aura yang sangat kuat, lebih ganas daripada gabungan semua penjaga elit, seperti nyala api hitam yang membara dalam kegelapan. Puncak Dewa Emas tingkat 7, Raja Anjing Iblis. Kristal intelijen mengatakan ada lebih dari 50 penjaga ditambah 5 elit. Sekarang tampaknya dalam kurun waktu antara kemarin dan hari ini, sekelompok penjaga lain yang awalnya tersebar di pinggiran wilayah telah dipanggil kembali oleh rajanya.
Sirajuddin juga merasakan aura-aura itu, wajahnya pucat pasi. Tuan Chen, ini lebih banyak dari yang dikatakan persekutuan pedagang Volt, setidaknya 80 atau 90 anjing iblis. Jumlah kita jelas tidak cukup. Dev tetap diam, mata ungu hitamnya menatap ke kejauhan di luar gurun tandus. Indra ilahinya mendeteksi sesuatu yang lain, dari sisi barat, barat daya, dan selatan gurun tandus. Puluhan aura kultivator manusia dengan cepat mendekat, bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka jelas adalah tentara bayaran berpengalaman atau anggota elit sekte. Beberapa aura ini telah menembus ke tingkat ke-6 alam abadi emas. Mereka dari Bermuda. Sirajuddin mengikuti pandangan Dev. Meskipun dia tidak bisa melihat sejauh itu dengan mata telanjang, dia sudah bisa merasakan fluktuasi energi spiritual di arus udara. Mereka juga sudah tiba. Mereka pasti telah melihat hadiah dari penguasa kota. Dia menghitung, total 5 kelompok mendekati pusat gurun dari arah yang berbeda. Setiap kelompok terdiri dari 15 hingga 20 orang, tingkat kultivasi mereka umumnya di atas peringkat ke-5 alam abadi emas, dengan beberapa pemimpin memiliki aura peringkat ke-6 atau bahkan ke-7 alam abadi emas. Kelima kelompok tersebut berjumlah sekitar 100 orang, dengan beberapa ahli alam abadi emas peringkat ke-6 dan ke-7 memimpin mereka. Kelompok tentara bayaran besi, paviliun awan terbang, geng serigala biru, sekte api berkobar dari kota Bermuda, dan kelompok lain yang tampaknya merupakan tim sementara kultivator independen. Sirajuddin menunjuk ke berbagai kelompok, memperkenalkan mereka satu persatu, sedikit rasa senang atas kemalangan orang lain tanpa sadar menyelinap ke dalam suaranya. Mereka semua adalah kekuatan terkenal di kota Bermuda, dan kekuatan mereka memang dahsyat. Tapi itu sempurna, dengan mereka menahan para penjaga di depan, kita tidak perlu khawatir untuk melewati puluhan penjaga itu. Dev tetap diam, mengamati saat kelompok-kelompok itu mencapai perimeter luar inti gurun, masing-masing mengambil posisi yang menguntungkan dan memulai konfrontasi. Jelas, tidak ada yang mau membiarkan yang lain menyerbu ke sarang Raja Anjing Iblis. Kelima kelompok itu masing-masing menduduki medan yang menguntungkan di gurun, membentuk lingkaran longgar sekitar 100 kaki terpisah. Tidak ada yang berani melangkah ke area inti terlebih dahulu. Sarang Raja Anjing Iblis hanya berjarak 3 mil, sebuah lubang besar berdiameter lebih dari 10 kaki, mulut lubangnya yang gelap memancarkan aura iblis yang pekat. Teddy Huo, pemimpin kelompok tentara bayaran besi, adalah pria kekar yang berada di puncak peringkat ke-6 alam abadi emas. Dia memegang kapak raksasa di tangannya, dan rune pada mata kapak itu berkedip-kedip. La berdiri di depan kelompok itu, membanting kapak raksasanya ke tanah, suara dentingan logam bergema jauh dan luas di seluruh gurun yang sunyi. Tuan-tuan, katanya, hanya ada satu Raja Anjing Iblis tingkat Dewa Emas tingkat 7, dan hanya satu inti binatang buas. Dengan begitu banyak dari kita di sini, bagaimana kita akan membaginya? Francis Ball, kepala paviliun awan terbang, adalah seorang sarjana paruh baya berjubah putih, seorang kultivator tingkat Dewa Emas tingkat 6, memegang kipas lipat, wajahnya halus dan elegan. La membuka kipasnya dan mengibaskannya perlahan, sedikit perhitungan yang tak terduga terpancar dari senyumnya. Tentu saja, ini semua tentang keterampilan. Siapapun yang membunuh Raja Anjing Iblis akan mendapatkan inti binatang buas, ditambah hadiah dari Tuan Kota sebesar 500.000. Benar sekali, serigala hitam,
Pemimpin geng Serigala Biru adalah seorang pria kekar dengan wajah penuh bekas luka, seorang dewa emas tingkat 6, lah mengenakan kalung yang terbuat dari taring binatang iblis di lehernya, dan ketika lah tersenyum, lah memperlihatkan dua baris gigi serigala yang menguning. Geng Serigala Biru kami tidak pernah berdebat dengan siapapun. Siapapun yang memiliki pedang paling tajam akan mendapatkan potongan daging ini. Ayam Api, pemimpin sekte api berkobar, adalah seorang wanita berambut merah, seorang dewa emas tingkat 6. Api berkelap-kelip di sekelilingnya, dan suaranya setajam pedang yang ditempa. Kalau begitu, mari kita berhenti bicara omong kosong dan maju ke pintu masuk gua terlebih dahulu. Setiap kelompok akan memilih arah dan membersihkan sisanya. Siapapun yang menerobos penjaga dan mencapal pintu masuk gua terlebih dahulu akan menjadi yang pertama melawan Raja Anjing Iblis. Kelompok kultivator lepas adalah yang terkecil, hanya terdiri dari 14 orang. Pemimpin mereka Hervin Song, adalah dewa emas tingkat 6, tetapi sebagian besar tim hanya mampu mempertahankan tingkat dewa emas tingkat 5 awal. Hervin ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Kelima kelompok, masing-masing dengan agenda mereka sendiri, mulai maju menuju inti gurun. Kelompok tentara bayaran besi berdarah memilih rute tercepat dan terpendek, berharap mencapai pintu masuk gua sebelum yang lain. Paviliun Awan Terbang memilih rute yang sedikit lebih lambat daripada kelompok tentara bayaran berdarah besi, tetapi lebih aman. Pendekatan agresif geng Serigala Biru memiliki unsur perjudian, mereka ingin menggunakan kecepatan untuk mencapai sarang lebih cepat daripada Paviliun Awan Terbang. Sekte Api Berkobar maju dengan mantap, tidak bersaing dalam kecepatan tetapi juga tidak tertinggal. Kelompok kultivator lepas adalah yang paling terkendali, tetap berada beberapa puluh kaki di belakang, lebih memilih untuk tidak menjadi yang pertama mendapatkan gigitan daripada menjadi yang pertama digigit sampai mati oleh Raja Anjing Iblis. Dev, bersama dengan Sirajuddin dan yang lainnya, mengikuti dari jarak 5 mil, menjaga jarak aman. Indra ilahinya terus-menerus meliputi seluruh medan perang, lokasi setiap orang, distribusi setiap penjaga anjing iblis, dan urutan setiap pertempuran semuanya membentuk peta dinamis dan real-time di benaknya. Tuan Chen, apakah kita benar-benar akan bertarung juga? Sirajuddin merendahkan suaranya, matanya tak pernah lepas dari cahaya spiritual yang berkilauan di depannya. Kelompok tentara bayaran besi dan Paviliun Awan Terbang sama-sama memiliki dewa emas tingkat 6 puncak. Serigala Hitam, meskipun sombong, memang memiliki beberapa keterampilan nyata, dan Ayam Api juga tidak lemah. Satu-satunya kelompok yang lebih lemah adalah kultivator lepas, tetapi mereka juga memiliki dewa emas tingkat 6 tahap menengah. Kelompok kita, lah melirik 9 kultivator di belakangnya, menelan ludah, HDE. Yang terkuat di kelompok kita adalah aku, dewa emas tingkat 5 tahap menengah. Santai, jangan terburu-buru, suara Dev tenang, tatapannya tertuju pada medan perang yang jauh. Biarkan mereka bertarung dulu, kita akan bergerak setelah mereka cukup bertarung. Sirajuddin berhenti sejenak, lalu matanya berbinar. Duduk di pinggir lapangan menyaksikan harimau bertarung, burung snipe dan kerang bertarung sementara nelayan meraup keuntungan. Tuan Chen cukup cerdik, hehehe, lah tak bertanya lagi, diam-diam berjongkok di tempat perlindungannya, mengamati dataran tandus di depannya yang diterangi cahaya spiritual.
Kelima kelompok orang itu telah maju kurang dari 30 li ketika mereka secara bersamaan bertemu dengan gelombang pertama anjing iblis yang menjaga arah masing-masing. Para penjaga ini bersembunyi di antara bebatuan dan tumpukan tulang di tanah tandus, beberapa bersembunyi di bawah pasir yang dangkal. Saat para kultivator manusia memasuki wilayah mereka, puluhan lubang hitam tiba-tiba terbuka di tanah, dan puluhan anjing iblis menerkam keluar dari bawah tanah. Cakar tajam mereka mengukir luka dalam di permukaan tipis gurun tulang hitam. Pertempuran meletus seketika. 5 tim secara bersamaan terlibat dalam pertempuran sengit dari arah yang berbeda. Energi spiritual mereka yang berwarna-warni membentuk tiral cahaya yang kacau di seluruh gurun. Kelompok tentara bayaran besi berdarah maju paling agresif, langsung menghadapi lebih dari selusin anjing iblis. Kapak raksasa Teddy berubah menjadi roda cahaya emas, menebas gerombolan monster 2 kali, memercikkan darah iblis ke tanah hitam dan mengirimkan kepulan kabut panas. Paviliun awan terbang memilih pendekatan yang lebih fleksibel, menyerang musuh sambil memanfaatkan medan yang tidak rata dan berbatu untuk bermanuver di sekitar monster, meminimalkan korban. Pemimpin sekte dari sekte api berkobar, ayam api, memimpin serangan dengan tegas. Sihir api merahnya membakar beberapa koridor api melalui gerombolan monster. Tim kultivator lepas menghadapi situasi yang paling sulit. Koordinasi mereka kurang halus dibandingkan 4 tim lainnya, dan pertukaran energi spiritual mereka terputus-putus. Mereka kehilangan 2 anggota dalam gelombang serangan pertama dari sekitar selusin anjing iblis. Salah satunya diseret ke tumpukan batu oleh anjing iblis yang menggigit bahunya saat melindungi mundurnya pasukan, yang lainnya lengan kirinya robek oleh cakar dan, karena kehilangan banyak darah, tidak dapat menerima perawatan medis tepat waktu. Dalam waktu kurang dari setengah jam, gelombang pertama anjing iblis penjaga telah sepenuhnya tewas. Setelah istirahat singkat, kelima kelompok melanjutkan perjalanan mereka. Setelah maju sekitar 20 mil, mereka bertemu dengan kelompok penjaga anjing iblis kedua yang bahkan lebih besar. Kali ini, bukan hanya ada Dewa Emas peringkat kelima, tetapi setidaknya 10 anjing iblis elit di tingkat Dewa Emas peringkat ke-6. Monster elit ini jauh lebih besar daripada anjing iblis biasa, taji tulangnya berwarna emas gelap, bukan hitam, sudut serangannya lebih licik, kecepatannya lebih tinggi, dan kekuatan gigitannya lebih dari 2 kali lipat. Pertempuran di tanah tandus menjadi semakin brutal. Formasi perisai kelompok tentara bayaran besi darah retak setelah diserang 3 kali oleh monster elit. 2 anggota garda depan mengalami luka parah di kaki bagian bawah akibat serangan anjing iblis yang menerkam melalui celah-celah tersebut dan terpaksa mundur ke belakang untuk mendapatkan hemostasis darurat. Paviliun awan terbang juga menderita banyak korban. Seorang anggota veteran di tahap akhir peringkat kelima alam Dewa Emas dikelilingi oleh 3 monster elit. Dia tidak dapat bertahan sampai rekan-rekannya kembali untuk membantu, kipas lipatnya patah menjadi 2, dan dia jatuh ke cakar monster. Geng Serigala Biru dan Sekte Api berkobar sama-sama menderita korban, tetapi mereka berhasil menstabilkan diri berkat kekuatan individu anggota inti mereka. Tim kultivator lepas bernasib lebih buruk, menderita kerugian terus-menerus, dengan hanya 7 atau 8 orang yang masih berjuang untuk bertahan, 2 di antaranya terluka. Namun, bagaimanapun juga, mereka adalah pasukan yang mapan di kota Bermuda, dengan fondasi yang kuat. Dengan menggunakan keunggulan jumlah dan pengalaman berburu selama bertahun-tahun,
mereka akhirnya berhasil membunuh seluruh anjing iblis gelombang kedua penjaga. Kelima kelompok itu akhirnya berkumpul di pintu masuk sarang Raja Anjing Iblis. Kelima kelompok itu berdiri di tepi pintu masuk, saling memandang dengan kebingungan. Pintu masuk itu berdiameter lebih dari 10 zang, tak berdasar, dan dipenuhi aura iblis yang hampir tak tertembus. Dari kedalaman terdengar serangkaian raungan rendah yang mengancam. Kekuatan dan otoritasnya menyebabkan anggota tim tingkat bawah yang berdiri di pintu masuk tersentak. Seorang dewa emas tingkat 7, Raja Anjing Iblis, telah berada di bawah, dan ia sudah tahu para penyusup telah mencapai pintu masuk. Tidak ada yang berani menjadi yang pertama melompat ke bawah. Menjadi yang pertama melompat berarti menjadi yang pertama menghadapi serangan langsung Raja Anjing Iblis. Menjadi yang pertama menghadapi Raja Anjing Iblis berarti menanggung risiko terbesar. Meskipun risikonya tinggi, peluang untuk mendapatkan pil juga yang tertinggi. Siapapun yang memberikan pukulan terakhir akan mendapatkan pil. Ini adalah aturan tak tertulis di dunia perburuan. Apa? Tak seorang pun dari kalian berani masuk. Teddy menyampirkan kapak perangnya di bahu, menatap dingin ke arah semua orang yang hadir. Kalau begitu, jangan datang untuk memburu Raja Anjing Iblis. Kalian datang sejauh ini dari markas masing-masing hanya untuk berdiri di pintu masuk dan merasakan angin iblis. Dasar penakut semua, wuus. Dengan itu, dia melompat masuk lebih dulu. Tubuh raksasa terjun ke dalam kegelapan seperti meteorit, diikuti oleh dentuman tumpul dari kedalaman gua, lalu dentingan tajam kapak logam yang berbenturan dengan duri tulang binatang iblis. Francis dari paviliun awan terbang menutup kipas lipatnya, memberi isyarat kepada anggota timnya di belakangnya, dan menjadi yang kedua mengikuti. Geng Serigala Biru dan Sekte Api berkobar mengikuti dari dekat. Hervin, pemimpin tim kultivator lepas, menggertakkan giginya dan dengan enggan memimpin anggota yang tersisa turun. Setelah semua orang menghilang ke dalam kegelapan di pintu masuk gua, Dev memimpin Sirajuddin dan yang lainnya perlahan mendekat. Mereka mencapai tepi pintu masuk gua dan mengintip ke bawah, hanya melihat kegelapan tanpa dasar dan riak cahaya spiritual yang samar. Pertempuran di bawah tanah telah meletus sepenuhnya. Dentuman pukulan dan tendangan, raungan binatang iblis, dan dentingan tajam logam yang berbenturan bergema dari kedalaman gua, membuat kerikil di kaki mereka bergetar. Tuan Chen, apakah kita akan masuk? Sirajuddin bertanya. Suaranya rendah, dan jari-jarinya yang mencengkeram pedang panjang sedikit memutih karena tekanan. Entah itu angin panas yang naik dari kedalaman gua atau ketegangan, keringat telah terbentuk di dahinya. Tunggu sebentar, kata Dev. Biarkan mereka menghabiskan stamina dan energi spiritual Raja Anjing Iblis terlebih dahulu. Binatang abadi emas tingkat 7 memiliki kemampuan bertahan yang jauh lebih besar di sarangnya daripada di permukaan gurun. Menerobos masuk dengan gegabah hanya akan memancing perhatian monster dan musuh lain. La memejamkan mata selama beberapa tarikan napas, sekaligus menggunakan indera ilahinya untuk mengunci medan perang di bawah. Mendengarkan dengan tepat setiap suara yang naik dan turun. Sekitar setengah jam berlalu, suara-suara dari bawah gua perlahan mereda. Teriakan pertempuran dan raungan binatang iblis melemah secara signifikan, hanya menyisakan guncangan sporadis dari bentrokan tersebut. Raungan Raja Anjing Iblis, yang awalnya terus-menerus dan dahsyat, kini hanya terdengar dalam letupan panjang, dan kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dev membuka matanya,
Kilatan dingin terpancar di pupil matanya yang ungu gelap. Oke, ayo pergi. La memimpin kelompok itu masuk ke dalam gua. Gua itu sangat dalam, dengan jurang vertikal ratusan kaki sebelum mencapai dasar. Ruang di dasar jauh lebih besar daripada yang terlihat dari pintu masuknya. Itu adalah sarang alami, yang telah diubah oleh kares bawah tanah, setinggi puluhan kaki, kira-kira seukuran lapangan latihan. Dindingnya bergerigi, tertutup lumpur iblis dan lava kering yang telah menumpuk selama berabad-abad. Permukaannya dipenuhi tulang-tulang yang patah dan sisa-sisa prajurit tua. Kelima kelompok itu, yang terluka parah, bersandar pada dinding batu yang relatif bersih, tubuh mereka dipenuhi bekas luka. Tanahnya dipenuhi darah segar dan anggota tubuh yang terputus, dan bau menyengat yang pekat di udara hampir membeku menjadi kabut. Separuh obor dan lampu roh telah padam, separuh lainnya berkedip-kedip dengan menyeramkan. Raja anjing iblis berdiri di tengah, dipenuhi luka, banyak yang cukup dalam hingga memperlihatkan tulang, namun tubuhnya yang besar masih memancarkan aura yang mengesankan. Jubah compang camping seorang kultivator manusia menempel pada duri tulangnya, dari mana tergeletak beberapa potongan kain yang malang. Meskipun aura seorang dewa emas tingkat 7 puncak telah sedikit melemah sejak pertempuran, itu masih cukup untuk membuat hati setiap penyintas yang hadir merinding. Para pemimpin dari 5 kelompok berada dalam kondisi yang bahkan lebih buruk daripada Raja Anjing Iblis. Teddy memiliki luka robek sepanjang lebih dari 1 kaki di lengan kirinya, tepinya telah robek oleh duri tulang Raja Anjing Iblis, memperlihatkan racun yang bernanah yang belum sepenuhnya sembuh. Kipas lipat Francis patah menjadi 2, sudut-sudutnya terdapat bekas, dan jubah putihnya memiliki beberapa robekan akibat cakar Raja Anjing Iblis. Moncong serigala hitam terkoyak, kulit yang terbuka berwarna ungu gelap. Rambut ayam api acak-acakan, api di tubuhnya meredup menjadi cahaya merah redup, auranya kurang dari setengah kekuatan biasanya. Pemimpin kelompok kultivator lepas, Hervin, berada dalam kondisi terburuk. Tulang keringnya telah digigit putus, dan dia tergeletak di tanah, nyaris tak bernyawa, kesadarannya mulai memudar. Ini adalah hasil setelah melalui perang panjang antar penjaga dan bekerja sama untuk mengepung monster Raja Anjing. Lebih dari setengah dari 100 orang terluka, dan setengah dari mereka terluka terlalu parah untuk melanjutkan pertempuran. 4 dari 5 pemimpin terluka dan 1 dalam bahaya. Saat ini, Dev berjalan keluar dari bayangan gua. Langkah kakinya pelan, namun setiap langkah terdengar jelas di dasar gua yang dipenuhi kerikil dan darah. Nafas dalam dari Raja Anjing Monster bergema di dalam gua, dan mata merah darahnya beralih ke penyusup baru, Dewa Abadi Dongeng Emas kelas 1. Naluri monster besar untuk menilai musuh dengan cepat sampai pada kesimpulan, La segera berhenti melihat ke arah Dev dan terus mengecilkan nafas lukanya, memberikan lebih banyak perhatian pada 5 pemimpin yang terluka parah. Teddy memegang lengan kirinya yang berdarah dan menatap Dev, melihat ke atas dan ke bawah, alisnya hampir berkerut. Hah, alam abadi emas tingkat 1. Hei bocil, apakah kau di sini mencari kematian? Keluar dari sini selagi binatang itu tidak memperdulikanmu. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan bagian kedua dari kata, keluar, pemuda dari alam abadi emas tingkat pertama telah berjalan melewatinya. La tidak cepat, berjalan dengan tenang dan memiliki tujuan yang jelas. Dia berjalan menuju monster Raja Anjing. Dev mengangkat tangan kanannya dan menghunus pedang pembunuh naga itu. Wus!
Cahaya pedang ungu itu seperti sambaran petir yang mengoyak langit dan bumi, tiba-tiba meledak di kegelapan gua. Itulah kekuatan kekacauan, kekuatan asli yang menahan semua kekuatan. Mata merah darah dari monster Raja Anjing tiba-tiba menyusut. Kekuatan yang terkandung dalam pedang ini benar-benar berbeda dari semua biksu manusia yang dikumpulkan tadi. Itu adalah semacam kekuatan penghancur primitif yang membuat semua monster gemetar secara naluriah. Mengandalkan naluri bertahan hidup selama puluhan ribu tahun, monster Raja Anjing berbalik ke samping dalam petir. Cahaya pedang membuat luka yang dalam di tulang belikatnya dengan periostem terlihat. Pilar darah hitam berceceran di dinding gua, mengikis batu kapur yang keras hingga menjadi lubang yang padat. Raja monster anjing iblis itu mengeluarkan raungan yang melengking, dan untuk pertama kalinya, ketakutan terlihat di matanya yang merah darah. Raja monster anjing iblis alam abadi emas tingkat ke-7 dibelah oleh manusia dari alam abadi emas tingkat pertama dengan satu pedang. Jika berita ini dilaporkan kembali ke tepi wilayah anjing iblis dan suku monster, tidak ada satupun binatang kecil yang bercokol di hutan belantara yang akan mempercayainya. Raja monster anjing iblis ditebas oleh pedang ini dan darahnya melonjak seperti air mancur. Namun, semakin tinggi level binatang iblis itu, semakin besar keganasan setelah terluka melebihi rasa takutnya. Raja monster anjing iblis mengangkat kepalanya yang besar, dan pupil merahnya memancarkan dua bola api yang dahsyat di dalam gua yang gelap. Kekuatan spiritual melonjak, semua duri tulang berdiri tegak, dan lingkaran energi jahat hitam melilit ujung yang tajam. La tidak lagi menyimpan kekuatan spiritual, melainkan mendorong pertahanan puncak hingga batasnya dan mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa ke dalam bola energi penghancur di mulutnya. Pada nafas berikutnya, gelombang kejut hitam dan merah bercampur dengan roh jahat dan kekuatan iblis korosif menyembur keluar dari mulut Raja monster anjing iblis, langsung menguapkan stalagmit di sepanjang jalan. Dev tidak menerima pukulan itu secara langsung. Pada saat yang sama ketika gelombang kejut meletus, dia menggunakan hukum ruang spasial untuk memindahkan dirinya ke sisi Raja monster anjing iblis. Semburan kehancuran berwarna hitam dan merah mengalir melalui tanduknya dan menghantam dinding, melelehkan batu setebal beberapa kaki ke dalam lubang besar tanpa dasar. Iblis lainnya membutuhkan sedikit ruang untuk hidup. Wang Cai, kenapa kau tidak ikut keluar dan bersenang-senang juga? Dev berkata dengan suara rendah. Wuss. Cahaya merah terbang keluar dari cincin penyimpanannya, mendarat di batu yang diratakan oleh gelombang kejut, dan berubah menjadi monster kecil. Itu adalah unicorn api, merah menyala dengan nyala api yang mengalir dari awal hingga akhir. Mata unicorn api sangat cerah dalam kegelapan, dan proyeksi besar dari Raja monster anjing iblis tercermin di dalamnya. Makhluk kecil itu, yang telah terlalu lama terkurung di dalam cincin penyimpanannya, segera melepaskan pilar api besar begitu mendarat. Api sejati unicorn berwarna jingga kemerahan menyembur dari dalam tenggorokannya, pilar itu menjulang beberapa meter, membakar langit-langit gua hingga merah menyala dan sekaligus membakar energi iblis padat yang meresap di lantai gua, menciptakan ruang hampa yang bersih. Api itu memiliki aura yang sangat murni, tidak menunjukkan jejak teknik kultivasi yang diperoleh. Itu adalah api garis darah keturunan paling primitif dan terpatri dalam dirinya. Melihat unicorn api kecil itu, Dev tersenyum. Dia sudah lama tidak melepaskannya, terutama setelah binatang penelan langit pergi bersama Raja Iblis Awan Merah,
unicorn api kecil itu tidak punya teman bermain dan cukup bosan sepanjang hari. Kali ini, Dev melepaskannya untuk bermain dan melihat seberapa besar kekuatannya telah meningkat setelah menghabiskan seluruh waktunya makan dan minum di dalam cincin penyimpanan. Setelah melihat unicorn api kecil itu muncul, semua orang menatap dengan takjub, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Penting untuk dipahami bahwa unicorn api adalah binatang suci, jauh lebih unggul daripada binatang iblis ini. Tidak ada yang menyangka bahwa Dev, seorang dewa emas peringkat pertama, akan memiliki binatang suci sebagai peliharaan. Terutama Sirajuddin dan yang lainnya, yang semakin yakin bahwa Dev adalah seorang tuan muda dari kekuatan yang kuat atau individu yang sangat terampil yang telah turun dari dunia yang lebih tinggi untuk pelatihan. Jika tidak, dia tidak mungkin memiliki binatang suci seperti unicorn api. Sementara itu, pupil mata Raja Anjing Iblis yang berwarna merah darah tiba-tiba menyempit, secara naluriah merasakan bahwa makhluk muda yang tampak kecil ini mengandung sesuatu yang bahkan ditakutinya. Itu adalah penindasan berdasarkan peringkat garis keturunan unicorn, yang tertinggi di antara semua binatang. Biasanya, La mungkin mampu menekan penindasan garis keturunan unicorn muda secara paksa menggunakan alamnya yang lebih tinggi. Namun kini, setelah menghabiskan lebih dari 60% energi fisik dan spiritualnya dari 5 kelompok orang, dengan lebih dari 10 luka di tubuhnya yang masih berdarah, ia merasakan sesak napas dan kematian yang akan datang di bawah tekanan tingkat api sejati unicorn. Makhluk iblis yang tampak kecil ini memiliki kekuatan api di dalam tubuhnya yang cukup untuk mengancam dewa emas tingkat 7. Kerahkan seluruh kekuatanmu, cepatlah, kata Chen Ping kepada unicorn api kecil itu. Makhluk kecil itu mengeluarkan geraman gembira. Keempat kukunya menginjak kerikil dan cipratan, menyerbu ke arah Raja Anjing Iblis. Bentuknya meninggalkan lengkungan merah saat menyerbu, kecepatannya begitu cepat sehingga hanya jejak api yang tersisa di udara yang terlihat. Chen Ping juga bereaksi. Pedang pembunuh naga berputar di tangannya, dan energi pedang ungu menghujani Raja Anjing Iblis seperti badai. Koordinasi antara keduanya begitu sempurna sehingga bahkan tim pemburu pun tidak dapat menandinginya. Pedang Chen Ping membalas dari depan, setiap serangannya mengarah ke bagian vital Raja Anjing Iblis, memaksa iblis itu untuk berkonsentrasi pada pedang panjang ungu yang dapat memenggal kepalanya kapan saja. Unicorn api kecil menyerang dari samping, belakang, dan bahkan di bawah perut Raja Anjing Iblis. Api sejati kilinnya membakar sisik luar Raja Anjing Iblis dengan kecepatan yang menakjubkan. Tubuh besar Raja Anjing Iblis tampak terjebak di hadapan mereka. La menghindar ke kiri, dan sebuah pedang ungu menunggunya di jalurnya. La menerjang ke kanan, dan bola api sejati unicorn menghantamnya tepat di titik benturan. Pedang Chen Ping semakin cepat, pedang ungu itu menjalin jaring besar yang sepenuhnya menyelimuti Raja Anjing Iblis.